Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Karakter Nurul Quran Ustadz Fadil beserta seluruh unsur pengurus yayasan, pendiri yayasan, ketua komite, kepala sekolah dari PAUD atau TK IK Nurul Quran, SD IK, SMP IK, asatiz wa asatidah, seluruh bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah setelah kita diberikan kesempatan menunaikan Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita berqiyamul lail, dan setelah Ramadan juga Allah masih tetap sayang kepada kita, diberikan sehat di bulan yang fitrah ini, di bulan Syawal ini tetap masih dapat melaksanakan amal ibadah. Syawal kita sudah melaksanakan, dan hari ini Allah wujudkan kita untuk bersilaturahim di antara pengurus yayasan maupun dengan ustaz dan ustazah, wali santri, komite, dan kita bertemu pada hari yang berbahagia ini dalam rangkaian acara halal bihalal, milad 10 tahun, rihlah ustadz ustazah, dan berbagai macam gadu-gadu yang disebutkan tadi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi tersayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pagi menjelang siang ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ustaz dan ustazah yang kami muliakan, di Indonesia atau Asia Tenggara secara umum, pasca Ramadan melaksanakan acara ramah tamah silaturahim atau lebih dikenal dengan halal bihalal. Sementara negeri Timur Tengah tidak mengenal kata halal bihalal ini. Pertanyaannya, atas dasar apa kita selesai Ramadan melaksanakan acara ini? Pertama, Nabi mengatakan la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seseorang bermusuh-musuhan dengan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih daripada tiga malam
Kan layalin, Laila itu malam. Jadi kalau ada nama Ustazah Laila, itu namanya Ustazah malam-malam. Ada Ustaz Fadil nama Ustazah Laila? Ada ya? Ya? Ikulung. Ustazah malam-malam gitu ya. Jadi bermusuh-musuhan, batasnya 3 malam. Pertanyaan, kenapa tidak disebut salasi yaumin? Kenapa tidak disebut 3 hari? Pergantian hari dalam Hijriah itu ketika tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah matahari tenggelam, itu sudah berganti hari. Kalau berganti hari Masehi, itu poh 12 malam wadah, jam 24:01 itu sudah berganti hari. Maka ketika 3 malam, lebih daripada 3 malam kita tetap bermusuh-musuhan dengan saudara kita, maka amal ibadah kita tidak lagi dihargai oleh Allah. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau tidak berbicara, tidak silaturahim, memaafkan sesama saudara kita, maka amal ibadah sia-sia belaka. Kita terkadang bangga dengan amal ibadah. Lu insya Allah Ustaz puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal, puasa putih nggak pernah tinggal, puasa Arafah nggak pernah tinggal, tahajud nggak pernah tinggal, duha selalu Ustaz. Kadangkala saya 3 bulan sekali umrah Mekah Madinah jadi kampung halaman. Apa arti amal ibadah kalau dengan tetangga 20 tahun nggak ngomong? Apa arti amal ibadah dengan teman sejawat nggak pernah cakap? Maka batasnya 3 malam, lebih daripada itu amal kita ditolak. Betapa lelahnya kita beribadah di bulan Ramadan. Kita khatam Quran, bangun sahur begitu lelah, 10 malam terakhir kita berqiyamul lail sampai tamat 30 juz. Tetapi selesai Ramadan kita masih renggang dengan saudara kita, maka itu amal yang sia-sia. Salah satu faktor penyebab kenapa kita berat untuk rasanya memaafkan orang lain, karena ada nafsu amarah dalam diri kita. Nafsu ada 3 kan? 1 amarah, 2 lawamah, 3 mutmain. Nah, nafsu amarah ini yang menyebabkan kita merasa diri terbaik, rendah harga diri kita ketika kita memaafkan orang lain, merasa rendah diri kita ketika kita meminta maaf kepada orang lain. Itu yang menghambat berat rasanya untuk bersilaturahim. Ustaz-ustazah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran banyak ayat menyuruh kita memberi maaf, sedikit ayat menyuruh kita minta maaf. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat menyuruh memberi maaf, sedikit ayat menyuruh minta maaf. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wa'fu wasfahu, maafkan mereka dan biarkan mereka. Artinya bukakan pintu maaf. Di ayat yang lain, waman afa wa asfaha fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, Allah langsung akan membalas pahalanya. Jadi ayat menyuruh membuka pintu maaf, bukan meminta maaf. Kecuali kepada Allah baru minta maaf. Misal, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kepada Allah minta, sesama manusia buka pintu maaf. Di ayat yang lain misalnya wal 'afina 'anil
nas, maafkanlah manusia. Jadi buka pintu maaf yang banyak ayat. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok Allah menyuruh kita membuka pintu maaf? Kenapa sedikit ayat meminta maaf? Karena perbuatan yang berat itu adalah membuka pintu maaf. Berat. Coba lihat, dicaci maki kita, dibentak kita, diadu domba, difitnah, dihasut, ikut katanya macam-macam, tapi mantang tak buka pintu maaf. Berat itu, nggak semua orang sanggup. Ikut katanya macam-macam. Coba lihat nih, ketika kita dimaki kita, rasa-rasanya maunya dia diazab oleh Allah di depan mata kita. Ya Allah, ikut gelung, Allah tunjukkan kebesaranmu, ya Allah, beripak oleh becak. Ipaknya tenang dia, wow, mantap men, yes, tenang dia Pak. Ketika orang binasa di depan mata kita karena sudah menyakiti kita, betapa bahagia hati ini. Itu yang kita mau. Coba ibu, kalau bapak ibu disebut anjing kau, kira-kira apa sih kak bapak? Pasti kita balas, kau babi. Pasti kita balas begitu. Anjing kau, babi kau kerbau kau, bebek kau, ayam kau. Jadi ada aja balasannya. Saya coba tawarkan ke depan, anjing kau, iya saya anjing, alhamdulillah. Ada yang berani kayak gitu? Hawati Ustaz Umar sanggup? Ilu hanti. Pasti kita maki lagi dia. Maka membuka pintu maaf itu berat. Makanya Allah banyak ayat menyuruh kita maafkan, maafkan, maafkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, amarah itulah yang menghambat kita untuk susah membuka pintu maaf. Makanya Rasulullah mengatakan, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Asyaitanu minan nar. Syaitan itu dibuat dari api. Pada ujung hadis ini, di ujungnya apa? Fa idzal ghadaba fatawaddaa. Maka jika engkau marah, fatawaddaa, maka berwuduklah. Kalau sudah marah, ambil wudhu. Siapa di antara kita yang nggak tergesek, yang nggak sakit hati, pasti mengundang marah, ambil wudhu. Suami istri di rumah, ambil wudhu, lagi marah. Bang, cukup ya marah-marah kita, izinkan adik berwudhu dulu boleh? Jawab suami, nggak ada wudhu, selesaikan dulu. Ambil wudhu, sholat sunat wudhu 2 rakaat, lalu berzikir biar hati kita tenang, lalu minta kepada Allah selamatkan rumah tangga kita. Karena sesungguhnya setiap rumah ada syaitan, dan syaitan itu mengundang marah. Maka menyolako kalau inang kamu hi kameng, inang kalau lako kamu hi buya, cak wudhu. Maka 3 buya ikap kameng yang kena cerita haji. Ambil wudhu biar selamat rumah tangga, jangan dibiarkan marah terus. Jadi yang menghambat itu dia, marah. Bapak Ibu yang berbahagia yang saya muliakan, tidak akan merendahkan derajat kita kalau kita memaafkan orang lain dan meminta maaf. Tidak akan. Malah ketika kita memaafkan orang lain atau meminta maaf, boleh jadi Allah datangkan kemuliaan kepada kita. Mari kita simak satu wasiat, dan terdapat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat dari manusia terpilih. Siapa manusia terpilih? Rasulullah Muhammad SAW. Tercantum hadis ini di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat dari Al-Mustafa Rasulullah. Kitab ini berisi wasiat kepada menantu beliau, sekaligus anak paman beliau, sekaligus ayah dari cucu beliau, sekaligus daripada suami putri beliau. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib.
Mari kita simak hadis ini. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'in khisal." Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, wahai menantuku Ali, tamanna Jibrilu, Jibril, malaikat Jibril berharap menjadi manusia, menjadi bahagian daripada manusia, li sab'in khisal, karena 7 perkara." Ustaz-ustazah sekalian, karena 7 amalan ini sampai malaikat Jibril kepingin jadi manusia, Pak. Nanti ditulis di dalam bentuk apa namanya itu, nitipek bahkan tuh Nurul Quran, biar semua bisa baca ini. Jibril ingin jadi manusia karena 7 perkara. Karena indahnya di mata Jibril 7 perkara ini sampai bercita-cita kepingin jadi Bani Adam. Awalan, yang pertama, salatul khams ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam, ini amalan yang sangat disukai oleh Jibril. Ketika Jibril melihat saf begitu rapi berbaris, beribu jamaah berada dalam satu jamaah, imam membaca ayat yang begitu syahdu, semua gerakan serentak, Jibril suka melihat orang yang sholat berjamaah. Coba lihat, malaikat saja kepingin jadi manusia karena indahnya sholat berjamaah. Saya heran kenapa manusia yang sudah jadi manusia tidak memanfaatkan sholat berjamaah. Mau jadi apa manusia itu? Cici bandingkan ya. Malaikat kepingin jadi manusia karena indahnya sholat berjamaah. Kenapa manusia tidak mau sholat berjamaah yang sudah jadi manusia? Mau jadi apa? Berarti kepingin jadi jin, mau jadi setan. Jadi Ustadz janganlah ngomong-ngomong sholat berjamaah sama Ustadz. Kan kami ustadz semua di sini. Kami cinta Ustadz sholat berjamaah. Payah begah. Baik mentang-mentang kaji ke Ustadz, hana pergi gahli, payah begah. Harus ngomong juga. Karena manusia, Ustadz bukan malaikat. Harus kasih ingat juga. Begitu indahnya sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sesibuk apapun kita, hentikan aktivitas. Kalau sudah terdengar suara azan, kita untuk wujudkan sholat berjamaah. Dicintai oleh malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, Jibril suka wa mujalasatul ulama. Jibril suka duduk dalam majelis ilmu. Jibril suka kepada orang yang suka duduk dalam majelis ilmu. Duduk dengan orang alim, dengar ilmu, itu Jibril suka. Kepingin jadi manusia, begitu indahnya jamaah yang suka duduk dengan ilmu. Nah, seperti yang kita buat hari ini ada malaikat ini. Seperti kata Ustaz Fadil tadi, di pintu Nurul Quran ada malaikat masuk ke arena menuntut ilmu. Ya. Kita tidak tahu di situ ada santri kita juga malaikat katanya. Kita nggak tahu karena nggak nampak dilihat, ataupun boleh jadi menyerupai manusia malaikat itu karena dia suka dengan majelis ilmu. Ya. Cuma jangan sampai di pintu gerbang ada yang demena karena macet. Yang malaikat belum. Macet tak go. Kan begitu. Kita hindari itu, jangan sampai datang ucapan-ucapan yang tidak indah yang membuat malaikat lari. Jadi di majelis ilmu itu ada malaikat. Malah kata Rasulullah di hadis yang lain,
orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian pulang ke tempat masing-masing, maghfuran lakum, dalam keadaan dosa telah diampuni oleh Allah. Jadi hari ini kita duduk ini, balik kita ke rumah, dosa telah diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil. Dosa besar taubatan nasuha. Jangan pula habis berzina duduk majlis taklim. Kamu dari mana? Baru dari hotel berzina, mau diampun dosa buat apa tidak aleh. Oh itu sorry Dodi, nggak ada kayak gitu. Dosa-dosa kecil. Nah. Di hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, ketika seseorang yang mau diazab oleh Allah, Allah berkata, wahai Jibril, coba katakan sama malaikat azab, jangan azab dulu hamba itu. Coba tanyakan kepada dia, apakah dia pernah nggak duduk dengan majelis ilmu bersama ulama. Turun Jibril bertanya, kamu ini nggak diazab dulu? Kata Allah bertanya, apakah kamu pernah duduk dengan majelis ulama, duduk bersama majelis ilmu? Nggak ada. Jibril lapor, ya Allah, ini orang nggak pernah duduk dalam majelis ilmu. Jibril tanya lagi, apakah dia pernah duduk semeja dengan ulama makan? Bukan dengar pengajian, makan. Pernah nggak duduk dengan ulama makan bersama? Nggak pernah Ustaz, nggak pernah ya Allah. Ya Jibril, saya nggak pernah duduk dengan ulama makan. Saya sering makan di kafe. Oh kafe nggak ada, ulama nggak ada kafe. Apalagi dugem. Ada nggak ulama asirihi, rihi nggak ada itu. Ditanya lagi, kamu nggak pernah duduk dengan ulama makan? Enggak. Kamu kenal nggak seorang ulama? Ditanya lagi, kenal nggak sama seorang ulama? Masuk surga. Jawab orang ini, saya nggak kenal Jibril. Nggak kenal? Enggak. Siapa kamu kenal? Ronaldo, Messi, Syahrini. Itu yang kenal. Kamu cinta nggak dengan orang yang kamu cinta dengan orang yang mencintai ulama? Cinta nggak dengan orang yang mencintai ulama? Cinta, surga tempatnya. Enggak cinta, neraka tempatnya. Jawab orang ini, saya nggak cinta. Ditanya lagi, namamu siapa? Adakah namamu mirip dengan nama ulama? Ya begitu. Enggak, Jibril, nama saya Joni. Lebih parah lagi, enggak ada Joni radhiyallahu anhu. Ya. Sampai ke situnya memuliakan ulama, apalagi duduk dengan majelis ilmu. Maka Jibril suka orang-orang yang suka mendengarkan ilmu, sampai mau jadi bahagian daripada anak-anak Adam. Yang ketiga, Jibril suka yang ketiga kepada siapa? Wa iyazatul marid. Wa iyazatul marid, menjenguk orang sakit. Amalan menjenguk orang sakit dicintai Jibril. Makanya kalau ada saudara kita sakit, kunjungi. Tujuan kita kunjungi, kita hibur orang yang sakit, bukan menambah beban. Cara menghibur, bawalah sedikit tentengan. Jangan menghabiskan apa yang ada sama orang sakit. Nggak bisa makan jeruk orang sakit, bawa amplop. Bisa makan buah, bawa buah. Kadang-kadang tapuh tabar, jak deh baju bosalak, baju boleh orang sakit. Habis yang kena orang sakit. Biskuit, truk danyo, soh tu plate. Bawa. Lalu sampai ke sana cerita yang senasib dengan orang sakit. Jangan cerita yang nikmat-nikmat, nggak boleh. Udah lama penyakit jantung, udah 2 tahun, saya nggak pernah merasakan kayak gitu. Nggak boleh itu. Makanya kalau makan dijaga, jangan makan kolesterol. Nyan baga habis hubungan bah. Cerita yang senasib, sama-sama kita rasakan penderitaan. Nggak apa-apa, insya Allah akan sembuh. Semua orang pasti juga akan mengalami yang sakit. Yang penting sabar. Gitu. Beda begah. Lu, insya Allah lalu tapi orangnya kan 50 umur hantar sakit. Nggak pernah sakit saya lama sehat aja insya Allah. Insya Allah bukan saya pamer. Padahal dengan begah aja. Itu namanya menekan jiwa orang sakit. Jibril suka jenguk orang sakit kalau tujuannya menghibur. Suka Jibril. Wa iyazatul marid, jenguk orang sakit.
Yang keempat, amal yang paling disukai oleh Jibril sampai jadi kepingin jadi anak-anak Adam. Yang keempat adalah watashbi'ul janazah. Watashbi'ul janazah, mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah. Ada orang meninggal, datang, nggak sempat 4 hal kita kerjakan. Salah satu di antara 4, salah 2 di antara 4, atau 3 cuma sempat, apalagi 4 bisa kita kerjakan, itu mulia sekali. Saya cuma bisa sampai memandikan, ya sudah, itu yang ada waktu, berarti masuk golongan dicintai Jibril. Saya sampai mengkafani Ustaz, boleh. Saya sampai mau sholatkan Ustaz, lebih baik. Saya sampai selesai Ustaz, jauh lebih baik lagi. Intinya antar jenazah, iringi jenazah orang yang musibah. Hari ini kita antar jenazah orang, besok kita berduka, banyak orang berbondong-bondong mengantarkan jenazah kita. Nah, urang haji jakalan jenazah, nggak bisa ada kayak gitu. Ada karakter kayak gitu orang, kalau lihat jenazah dia jantungan. Jadi jih dia meninggal itu, madu urun jantungan. Dia meninggal haji, hana sakit jantung, nggak sakit oleh Allah. Datang, karena kita pasti juga akan kembali. Malah ada orang nggak berani lagi cium jenazah, padahal makro Pak. Dulu waktu masa hidup dipeluk-peluk. Ada suami sendiri nggak berani lagi dicium jenazahnya, takut nanti terbayang-bayang waktu malam. Waktu hidup kenapa kok dipeluk-peluk, disayang-sayang, dibayang-bayang? Kenapa sudah meninggal kok nggak mau terbayang lagi? Kita antar jenazah dicintai oleh Jibril. Yang ke-5, saqiyul ma. Saqiyul ma, apa itu? Menyediakan tempat air kepada orang yang membutuhkan air. Perhatikan kemari, amalan menyedekahkan air kepada orang yang membutuhkan air, silakan Ustaz, itu amalan yang paling disukai oleh Jibril. Makanya ada hadis begini, wa ifrahuka min dalwika wa fi dalwi akhika sedekah. Coba dengar hadis ini, wa ifrahuka, dan kamu tuangkan, min dalwika, dari gelasmu, wa fi dalwi akhika, ke dalam gelas saudaramu, sedekah. Menuangkan air dari gelasmu ke gelas saudaramu, itu sedekah. Ada teman kita nggak ada air, kita berbagi, dengan catatan air kita tuh belum kita minum. Boleh juga sudah kita minum asalkan dia mau. Dalam tajid taling lang lahaji nyan fahala luar biasa. Tapi pokoknya yang golong je kaji kah, itu namanya air corona namanya itu. Tapi kalau dia mau, apa salahnya kan? Dia butuh air, padahal bekas kita minum, tak apa-apa, dia sudah ridho. Jadi seafdal sedekah itu adalah menyedekahkan air. Makanya zaman dulu Pak, orang kita Aceh, bukan hanya orang Aceh, orang Jawa juga sama, siapapun itu dulu di halaman rumah, setiap rumah itu ada guci. Betul nggak? Betul Bu. Itu dulu di kaki tangga itu ada rumah tinggi, di kaki tangga itu ada guci. Nah cinu lah, tahu cinu? Bahasa Indonesia apa cinu? Cane. Kaleng susu Cak Nona dipakai kayu, cinu untuk JI. Air dalam guci padahal sudah dipanasi matahari, bukan air masak, air sumur. Diminum hancerit, nggak menceret. Cuci muka, cuci kaki, minum lagi untuk naik ke atas. Dulu setiap rumah ada guci, di Jawa ada kendi, menyedekahkan air. Sekarang coba lihat, orang miskin dulu guci, ino kakaya guci ada, udah kaya guci nggak ada lagi saya. Seharusnya kalau masa miskin guci, kaya kulkas. Udah kulkas ilir mau apa? Siapa yang lewat? Pokari suwe. Begitu seharusnya. Karena
Karena seafdal sedekah menyedekahkan air. Ada cerita nih. Di Yaman ada seorang ulama namanya Imam Musyaikh. Di Yaman ada satu daerah namanya Tarim. Antara Tarim dengan Bandar Sewun itu jaraknya 40 km. Dulu pada masa dulu nggak ada jalan aspal, masih pasir kerikil, matahari terik begitu panas. Imam ini ingin menyedekahkan air, dibuatlah namanya sakoya. Sakoya itulah sakiyul ma. Sakoya itu tempat air. Siapapun yang lewat di situ transit piohinan untuk minum seteguk air. Airnya bersih sekali, sakoyanya cantik sekali. Dibuat oleh Imam Musyaikh. Dibuatlah sakoya itu cantik, airnya dingin, jernih. Siapa yang datang minum. Hari pertama ramai datang, hari kedua ramai datang, hari ketiga ramai datang, hari keempat orang nggak berhenti lagi. Tengok sakoyanya sampah dan lumpur, sehingga orang nggak lagi tertarik berdiri di situ. Lewat, nggak minum lagi. Imam membuat sakoya itu, diutuslah satu orang untuk membersihkan sakoya, untuk jaga tempat itu. Dia lapor sama imam, imam, sakoya kita kotor. Kok kotor? Iya, sampah dan lumpur. Kok cepat kali berlumpur? Nggak tahu imam. Ya udah, tolong kamu bersihkan. Dikuras, bersih lagi, jernih lagi. Hari pertama, kedua, tiga, banyak yang datang minum. Hari keempat, ternyata kotor lagi, sampah lumpur lagi. Lapor lagi, imam, mohon maaf, sakoyanya lagi-lagi berlumpur. Oh, berarti ada yang sabotase nih, ada yang jahat. Nah, sekarang tugas kamu, kata imam, tugas kamu tolong mata-matai siapa yang kotori sakoya saya. Baik imam, akan saya coba mata-matai siapa dia yang sabotase itu. Malamnya dimata-matailah. Ternyata yang mengotori sakoya imam adalah sepupu imam sendiri. Kau lain, sepupunya sendiri. Lapor si pembantu ini, imam, saya mohon maaf, bukan bermaksud memfitnah, bukan mengadu domba. Ternyata yang mengotori tempat air kita, sakoya imam, adalah sepupu imam sendiri. Kamu tidak salah lihat? Enggak. Kamu yakin? Iya. Ya udah, berarti saya yang salah. Kata imam, saya yang salah. Dijawab sama pembantu, kenapa imam yang salah? Yang tuang sampah kan sepupu imam, yang salah sepupu imam. Kenapa imam yang salah? Saya yang salah. Kenapa imam salah? Saya lama tidak bersilaturahim ke tempat sepupu saya. Karena saya tidak bersilaturahim, maka dia jahat kepada saya. Insya Allah saya akan ajak aulad saya akan ajak anak-anak saya untuk bersilaturahim ke rumah sepupu. Dipanggillah anaknya 3 orang. Anakku, tolong kemari kumpul. Berapa lama kamu tidak lagi kunjung ke rumah sepupu, ke rumah pamanmu? Ayah, sudah lama saya tidak pernah mengetuk rumah paman. Besok kunjungi. Kamu bisa bawa apa? Ayah, saya akan bawa gula dan tepung. Bawalah. Kamu yang kedua, bawa apa? Ayah, saya akan bawa pakaian kepada paman saya. Baik. Kamu yang ketiga, bawa apa? Ayah, saya akan bawa daging. Baik, kunjungi. Setelah kalian silaturahim ke rumah paman kalian, nanti ayah akan datang. Setelah anaknya silaturahim, ayahnya datang. Berapa dibawa ayahnya? 1000 dirham, lebih kurang 10 juta. Datang ke rumah pak sepupunya, kasih duit 10 juta. Sampah dibuang dalam sakoya dan lumpur, dibayar 10 juta. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Pulang dari silaturahim, lapor lagi sama pembantunya, tolong kamu jaga lagi ya, jangan mentang-mentang sudah silaturahim dia baik sama kita, siapa tahu dia datang lagi, dia sampahin lagi sakoya kita. Ternyata ditunggulah, datang lagi Ustaz. Memang ada otak nih,
Insyaallah. Yang pembantu kumeng dagangnya sampai hati, ya Allah. Pak budak ulai leh. Datang lagi dengan kudanya di situ. Kenapa bunyi rem kuda? Berhenti lagi. Ternyata nggak bawa karung Ustaz, dibawa kendi, dituang dalam bak, dalam sokaya. Ngintip si pembantu, memang kurang ajar ini orang. Habis dibuang pergi, datanglah pembantu, ditengok dalam sokaya, diambil, dicium, ternyata airnya wangi. Yang keenam yang dicintai oleh malaikat Jibril adalah wa aslaha baina itsnaini, mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu cinta Jibril. Jadi kalau ada di antara kita yang bisa mendamaikan orang yang berselisih, damai nggak damai bukan urusan kita, yang penting kita berusaha mendamaikan. Jibril suka. Jangan menjadi provokator orang yang berselisih. Nah tengok zaman tanya teu ubud, menyuna dua-dua yang kena melihat dah pudu on tu le. Pudu on ule, pudu uyup mau lagi he. Ada ingat enggak tuh? Siapa dua-dua ninja? Yang dua ninja merasa gengsi yang nggak bisa injak. Akhirnya berantamlah, kita lari. Pokoknya pakai dua boh dan ada peluang. Ini namanya provokator. Nah, tetapi jadilah orang yang mendamaikan. Apalagi kami di Kementerian Agama, kalau ada rumah tangga yang berselisih, marah-marah mau cerai, datang kepada kami, mohon maaf, Kementerian Agama bukan tempat bercerai. Kalau mau bercerai, Mahkamah Syariah. Kami berusaha mendamaikan dengan berbagai macam bahasa, kami berusaha untuk mendamaikan. Pagi bancara lako ngainang berapat lom kembali, jangan cerai. Sampai di Mahkamah Syariah pun tidak langsung diceraikan, dimediasi dulu. Hana banyak kedeh dengan mahkamah lu nak cerai, tonan kah Sulaiman kah tonan ayu cerai, enggak ada begitu. Diislah dulu, didamaikan dulu agar malaikat Jibril cinta kepada islah itu. Yang terakhir, yang ketujuh, yang termasuk dicintai oleh malaikat Jibril adalah wal ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Jadi pekerjaan memuliakan tetangga itu dicintai oleh Jibril. Ustaz, di samping rumah saya cukup beruakai Ustaz, lunghan tenang udah pinan, enggak tenang saya di situ Ustaz. Nak luar biasa beruakai tetangga lun. Apa yang harus saya hadapi? Jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan atau minimal dengan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada keburukan tetangga. Tapi berai baca doanya Pak, bertip dengan kerau. Tetangga kita jahat, ngomong pula, ya Allah, long berlindung kepada tetangga yang berakai, yang nyan. Nyaita rumah dia Pak. Berdoalah, hanya cukup dengan sendiri. Tetangga kita. Yatim, muliakan anak yatim. Nabi mengatakan, mammasaha ala ra'sil yatim, barang siapa yang mengelus-elus kepala anak yatim, lam yamsah illa lillah, tidak kita elus kepala anak yatim kecuali lillah, kecuali karena Allah. Fi kulli sya'rat marat, setiap sehelai rambut di kepala anak yatim al-hasanah, ada kebaikan. Jadi anak yatim itu kita sedekahi, kita berikan apa, kita elus-elus kepalanya. Tapi elusnya karena Allah. Ada anak yatim dibawa sama mamanya dipegang, ada bapak-bapak datang kasih sedekah, tangannya di kepala yatim, matanya kepala mamaknya. Jarod tu oleh yatim, tapi mata ada mak lagi. Yatim, yatim ya, yatim. Itu berarti ada maksud. Ya. Pegang kepala yatim, tidak ada maksud lain. Elus kepalanya, setiap sehelai rambut kebaikan. Ustadz, bagaimana kalau anak yatim yang kepalanya botak? Akar rambut. Baik gara-gara botak teh ahli 20 orang yatim botak, you botak pulang. Jangan, meskipun botak yatim, tapi sedekah dulu baru pegang kepalanya. Ya, kadang-kadang minta pahala sedekah naju. Yatim, anak yatim mabuk peng hana melupa Pak, memang gitu. Nah, coba sedekah dulu baru pegang kepalanya. Jadi kalau muliakan tamu, begitu datang tamu ke rumah, hidangkan makanan. Muliakan, ekspresi wajah kita sangat menentukan kelezatan makanan. Munyoi muka agak tayu jak tetangga makan, air wajah kita, ia muka tanyo
sejuk, ikan asin rasanya daging. Monggo silahkan makan. Ini yang bisa saya persembahkan, mudah-mudahan jadi darah daging. Makanlah, ini yang bisa saya persembahkan. Enak rasanya. Tapi kalau engkau sia wajah aja lah, ini engkau masih pak. Ayo, nyoy kubi, nyoy oh. Nah itu rasanya daging, rasanya ikan asin. Jadi muliakan tamu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika tamu datang ke rumah dia bersilaturahim, ketika dia pulang, dia ikut membawakan dosa-dosa kita, dicelupkan ke dalam lautan. Itu juga merupakan nasihat Rasulullah kepada Ali. Ali, ikramul dhaif, muliakan tamu. Muliakan tamu. Sebab tamu yang datang ke rumahmu, ketika dia pulang, dia akan bawa dosa-dosa dalam rumahmu, dia masukkan ke dalam tengah lautan. Maka kalau tamu datang ke rumah, muliakan. Jangan merasa berat kalau ada tamu datang ke rumah kita. Tamu itu bukan menghabiskan rezeki, tamu itu membawa rezeki kepada kita. Nah, inilah 7 nasihat Jibril. Kita lihat dari 1 sampai 7, semuanya adalah berjamaah. Maka Jibril sangat mencintai yang namanya jamaah. Selalu berkumpul. Harimau akan menerkam kambing yang lepas daripada rombongannya. Selemah-lemah kambing, kalau dia berkelompok, akan dapat mengalahkan kejamnya singa, buasnya singa. Begitu juga manusia. Kalau kita selalu mewujudkan kebersamaan, ukhuwah, kompak, bersatu, insya Allah syaitan tidak akan masuk dalam saf kita yang rapat. Tetapi kalau ketika kita menyendiri, berpisah daripada jamaah, maka kita akan menjadi santapan buasnya syaitan. Maka tolong teman-teman sekalian, kita bernaung dalam satu yayasan Nurul Quran, rapatkan barisan. Kami yakin kesuksesan selama ini yang dicapai oleh Nurul Quran, sekolah yang sudah dikagumi di Aceh Besar, itu berkat kerjasama kita semua. Bukan individu, bukan Ustaz Fadil, bukan Ustaz Pak Azhari, bukan komite, tapi kita semua. Sekali harus sering kita bicara kita. Jangan bicara aku, kami, jangan saya. Kalau sudah bersama, ucapan selalu kita, kami, bukan saya, bukan aku, bukan gua, bukan, tapi kita. Itulah kebersamaan. Demikian Ustaz Fadil yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini tidak hanya berlaku kepada pendengar, terutama kepada yang menyampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.